Bangunan mandiri lagi teman-teman di kawasan The Icon BSD City, tepatnya di klaster Verden View. Ini tanahnya di 232 meter persegi dengan dimensi 14,5 kali 16. Dan ini posisinya hook banci nih teman-teman kalau kalian lihat. Jadi rumah ini tuh tanahnya batasnya sampai di tiang ini nih teman-teman. Dan ini nanti sebelahnya jaraknya nih sekitar 2 meter lagi baru kaflingnya tetangga. Jadi ini rumah badan tapi berasanya kayak rumah hook karena salah satu sisinya nggak nempel sama rumah sebelahnya. Untuk total luas bangunannya di 378 meter persegi, ini termasuk besar teman-teman. Dan orientasinya hadap ke timur. Untuk desainnya ini berkesan klasik dengan pilar-pilar besar di bagian depannya. Untuk carportnya sendiri bisa masuk untuk 2 mobil. Dan di bagian depan pintu utama ini udah dibikinin teras cantik nih teman-teman. Jadi dibikinin jalanan dengan keramik kotak-kotak. Terus di bagian depan itu sudah ada tangganya sebelum menuju ke pintu utamanya. Sekarang kita langsung lihat ke dalam. Untuk pintu masuknya ini double door. Bukaan pintunya lebar. Sudah pakai smart door lock nih teman-teman. Masuk langsung ketemu area ruang tamu. Dan ini memang sudah disetting terpisah dari main areanya. Udah dibikinin tembok pemisah antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Untuk lantainya sendiri udah pakai slab besar 120 kali 240. Dan ini nih teman-teman, keuntungan dari rumah hook banci. Bisa dapetin bukaan jendela sebesar ini. Dan kalian bisa dapetin view ke taman di samping rumah. Meskipun gak terlalu besar, tapi ini pintu kalau dibuka pastinya sirkulasi udara di rumah ini oke banget ya teman-teman. Di bagian belakang ini adalah area untuk dapur bersihnya teman-teman. Jadi ini udah disiapin instalasinya. Untuk kitchen setnya kalian bisa desain sendiri. Jadi kenapa kitchen set di area dapur bersih ini nggak dibikinin sih sama kontraktornya? Karena dapur bersih ini bakal ngikutin tema kalian nih teman-teman. Tema di area main livingnya ini. Dan ini adalah pintu menuju ke area dapur kotor. Ini juga ukurannya besar nih. Lorongnya panjang banget. Ini udah dibikinin meja untuk area dapur kotornya. Sink nanti kompornya di sebelah sini. Kalau kalian mau bikin kitchen set juga tinggal ditambah aja. Plus di bagian belakang ini adalah area untuk ART-nya teman-teman. Jadi di bawah ini udah ada 1 kamar ART, ada 1 kamar mandi, dan ini tangga ke atas menuju area cuci jemur. Dan ini sudah dikanopi sebagian, jadi kalau jemur di atas nggak kehujanan, tapi sebagian terbuka. Jadi di belakang ini sirkulasi udara juga oke. Kalau lagi masak, ini asap masakan bisa langsung keluar nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke dalam. Untuk area ruang makannya ini bersebelahan sama taman di samping rumah nih teman-teman. Dan ini di bagian atasnya juga udah dibikinin drop ceiling. Ke sebelah sini adalah area ruang keluarganya. Ini di bagian atasnya juga sudah dibuatin drop ceiling tersendiri, terpisah dari area ruang makan di sana. Nanti untuk televisi diletakkan di sebelah sini teman-teman. Nah di bawah ini sudah ada 1 kamar tidur dengan 1 kamar mandi sharing. Untuk kamar mandi ini punya 2 pintu akses. Jadi bisa diakses dari luar maupun dari dalam kamar. Untuk rumahnya sendiri sekarang masih proses finishing ya teman-teman. Jadi untuk lantai kamar nantinya akan dipasangin SPC. Dan di sebelah sini adalah pintu tembus menuju kamar mandinya nih teman-teman. Nah, dan kamar ini masih dapetin bukaan jendela cukup besar ke arah carport di depan rumah. Sekarang kita naik, lihat kamar-kamar yang ada di atas. Di area tangga ini masih ada bukaan jendela, ukurannya cukup besar dan modelnya unik teman-teman. Karena jendelanya sudah ada lengkungannya. Di lantai atas ini sudah ada 3 kamar tidur, semua sudah kamar mandi dalam. Plus masih ada space ini masih cukup luas, bisa jadi ruang keluarga di lantai atas. Dan area drop ceilingnya ini kotak-kotak teman-teman, tipe klasik. Dan bagian samping rumah ini sudah ada area balkon. Jadi karena posisinya hook banci, masih bisa dapetin bukaan pintu di samping rumah plus area balkon.
Sekarang kita lihat area kamar tidur anaknya. Sekarang kita lihat yang ini nih teman-teman. Ini di sisi belakang. Ini ukurannya cukup luas dengan satu bukaan jendela. Jadi kalau kafling tetangga nanti sudah dibangun, view jendela ini adalah rumah tetangga dan sudah ada satu kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat kamar yang satunya, ini posisinya berseberangan teman-teman. Tapi yang ini spesial karena sudah punya akses ke arah balkon dan di sebelah sini adalah area kamar mandi dalamnya teman-teman. Ini lantainya sudah pakai keramik abu-abu, temboknya ini sudah pakai keramik motif marmer, plus sudah ada bukaan jendelanya untuk sirkulasi udara. Sanitary sudah pakai color. Sekarang kita lihat ke arah balkonnya. Nah ini keluar dari kamarnya, kalau kalian lihat balkonnya kayaknya nggak terlalu luas ya. Kalau kalian geser ke samping sini, nah ini balkonnya besar banget. Dan ini posisinya ada di atasnya carport ya teman-teman. Dan dari sini langsung nyambung ke area kamar utama. Jadi kita masuk lewat jendelanya kamar utama ya. Nah ini kamar master bedroomnya. Area tempat tidurnya nih di sebelah sini. Kanan kiri udah disiapin colokan untuk lampu tidur di atas meja nakas. Di bagian atas juga sudah dikasih drop ceiling teman-teman. Dan di belakang ini adalah area wardrobe-nya. Area lemari pakaian dan juga meja rias. Sudah punya kamar mandi di dalam. Yang ini sudah ada bathtub-nya teman-teman. Untuk sanitary semuanya sudah by color. Dan ini ukurannya juga cukup nyaman. Sudah ada bukaan jendela untuk sirkulasi udara. Harga rumahnya 7 miliar masih bisa nego. Buat kalian yang penasaran mau lihat langsung unitnya, bisa janjian sama Diana. Dan ingat untuk subscribe channel aku, follow akun IG dan juga TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan review rumah lainnya di kawasan Serpong. Sampai jumpa.